Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat subuh berjamaah dan zikir ba'da shalah. Kita lanjutkan untuk pagi ini hari Ahad ya, tanggal 20 Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dengan kajian rutin, yaitu kajian Tauhid. Dalam pembahasan dari kitab Tauhid kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai al-imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah. Dan seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di Lailatul Qadar, diturunkan di malam kemuliaan ya. Lailatul Qadar itu dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh, lalu diterima ibadah itu oleh Allah, maka itu lebih baik daripada ibadah seseorang yang melakukan ibadah selama 83 tahun 4 bulan, itu 1000 bulan ya. 83 tahun 4 bulan. Sedangkan umur kita belum tentu mencapai itu. Kalau ada yang mencapai itu pun belum tentu dipakai untuk ibadah semua. Makanya sangat beruntung umat Islam ketika sampai di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, mereka memfokuskan malam-malam harinya untuk ibadah. Karena salah satunya pasti Lailatul Qadar ya. Salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan itu adalah Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Meskipun setiap malamnya juga sudah berharga, karena itu malam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu setiap amal kebaikan pahalanya lebih besar daripada di hari-hari lain, kan begitu. Nah, oleh karena itu beriman kepada kitab-kitab Allah kita bahas secara rinci sebelum nanti membahas iman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita semua agar lebih sungguh-sungguh kita amalkan. Dalil mengimani kitab-kitab Allah secara rinci bahwa sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kita wajib mengimani kitab-kitab yang sudah Allah sebutkan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim dan juga kitab-kitab sebelumnya yang disebutkan di dalam nas, di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah menyebutkan ada suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini jarang disebut. Kebanyakan orang mengimani kitab-kitab hanya 4 saja, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran.
Sedangkan suhuf ini jarang disebut. Tetapi karena ini disebutkan dalam Al-Quran, kita yakini Nabi Ibrahim pun diberi suhuf atau lembaran-lembaran kitab, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya surat An-Najm ayat 36-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Jadi lembaran itu terjemahan dari suhuf, ya. Juga dalam surat Al-A'la yang tentu saja terkenal karena sering dibacakan oleh para imam di saat sholat Idul Fitri atau sholat Jumat, ya. Juga di dalam sholat witir, ya, itu disunahkan rakaat pertamanya surat Al-A'la. Inna hadza lafis suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa, ya. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ada kebiasaan di masyarakat kita, kalau imam selesai membaca surat Al-A'la, sufi Ibrahim wa Musa, langsung pada menyebut alaihi salam. Itu keliru, ya. Keliru itu karena tidak ada perintahnya kita untuk menjawab seperti itu. Yang kedua, yang disebut di sini dua nabi. Dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalaupun mau mendoakan harusnya bunyinya alaihimas salam, ya. Seharusnya gitu kan. Jadi ya cukup aja kita berdiam Allahu Akbar ruku begitu, ya. Jadi jangan istilahnya membiasakan atau menetapkan, dalam hal ini menetapkan. Kalau selesai surat Al-A'la baca alaihi salam. Karena apa? Karena di sini disebut dua nabi. Dua nabi, yaitu Ibrahim dan Musa. Yang betul dalam bahasa Arabnya juga alaihi salam. Tapi walaupun alaihi salam itu tidak ada perintahnya begitu, ya. Ketika mendengar kita membacakan itu. Jadi lebih baik ya udah diam aja. Ya, imam takbir ruku ya kita ikut ruku. Tidak usah membaca apa-apa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kitab Taurat. Ya, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa itu mendapat Taurat, Nabi Daud mendapat Zabur. Ada yang tahu nggak mana yang lebih duluan, Nabi Musa atau Nabi Daud? Mana yang lebih duluan? Nabi Musa, ya. Kenapa? Karena ketika sebelum Daud diangkat jadi raja, memerangi Tolut, ya, memerangi Jalut, dipimpin oleh Raja Tolut. Nah, Tolut itu dijadikan raja sebelumnya dikarenakan ada tanda-tanda, ya. Tanda-tanda yaitu dia diberikan kelebihan kecerdasan dan kelebihan kekuatan. Namun juga dibawakan peninggalan dari keluarga Musa dan Harun. Nah, itu ada kisahnya dalam surat Al-Baqarah. Berarti kalau begitu Nabi Daud itu setelah Nabi Musa, ya. Karena sebelum Nabi Daud yang jadi raja itu Tolut. Nah, ketika Daud membunuh Jalut, Daud kemudian jadi raja. Nah, Tolut salah satu tandanya dibawakan oleh malaikat beberapa peninggalan dari keluarga Musa dan Harun. Nah, itu, ya. Jadi Musa dulu baru Daud, ya, begitu, ya. Nah, jadi di sini disebutkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu yang disebut Taurat. Di mana dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Silakan dibaca terjemahnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Ya, jadi kitab Taurat seperti juga Al-Quran disebut hudan, yaitu petunjuk, disebut juga nur, yaitu cahaya, yaitu petunjuk bagi orang yang semasanya, ya. Sedangkan Al-Quran itu hudal linnas secara menyeluruh sampai akhir zaman. Itulah kelebihan Al-Quran, yaitu dijaga oleh Allah
Sedangkan kitab terdahulu dijadikan petunjuk dan cahaya ya bagi umat Nabi dan yang sampai kepada mereka sebelum ada kitab yang baru, sebelum ada syariat yang baru ya. Jadi walaupun Nabi Musa sudah meninggal, kalau belum ada syariat yang baru ya tetap Taurat dipakai ya. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Hanya setelah diturunkannya Al-Quran, maka yang berlaku sebagai petunjuk dan cahaya bagi manusia hanyalah kitab Al-Quran ya. Nanti dijelaskan kenapa demikian. Jadi jangan katakan umat Islam wajib mengimani kitab-kitab, jadi kita pun harus baca Taurat, baca Injil yang sekarang. Itu tidak benar ya. Cukup dengan Al-Quran kita mengetahui kitab-kitab terdahulu. Begitu ya. Kemudian dalam ayat lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ya, silakan. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Ya, kemudian yang berikutnya kitab Zabur. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman, wa ataina Dawuda zabura. Ya, surat An-Nisa ayat 163. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan kami iringkan jejak mereka yaitu nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini jelas semua kitab-kitab diturunkan agar manusia bertakwa. Ya, bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi kalau kitab Tauratnya benar, kitab Zaburnya benar, kitab Injilnya benar, di dalamnya pasti menyuruh bertakwa seperti kepada umat Islam sekarang. Dan yang paling penting dari ketakwaan adalah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya, kalau mereka menganggap bahwa boleh menyembah selain Allah, berarti itu palsu, ya, ajarannya palsu. Makanya kitab yang sekarang disebut Injil itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dahulu. Kitab yang sekarang disebut Taurat mungkin ya oleh orang-orang Yahudi, ada Taurat, mereka menyebutnya Talmud ya sebagian ya. Itu bukan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, tapi yang sudah dipalsukan oleh mereka.
Jadi yang dimaksud kita beriman kepada Taurat, kepada Injil, bukan kepada yang disebut Injil oleh mereka. Paham ya? Jadi bukan itu yang harus kita imani. Tapi kita yakin Nabi Isa dulu diberi kitab yang namanya Injil yang isinya sama dengan ajaran Al-Quran. Apa isi dakwah para Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah Tauhid. Harus menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu semua Nabi dan Rasul. Ya. Surat ke-21 Al-Anbiya ayat 25. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ya, jadi isi ajaran semua nabi dan rasul hakikatnya adalah la ilaha illallah. Harus menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu para nabi dan rasul menuntun umatnya bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Ya, sehingga yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan bertakwa dan amalnya diterima, yang pertama harus dilakukan dengan ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua, harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh utusan Allah yang disebut mutaba'ah. Makanya syarat diterimanya amal sebenarnya hanya dua, yang disebut imut, ya, ikhlas dan mutaba'ah. Lakukan karena Allah dengan mentauhidkan Allah, tidak untuk yang lain. Lalu lakukan sesuai dengan tuntunan yang Allah turunkan melalui utusan Allah, yaitu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan cuma sugan jeung cenah, ya. Nah, contohnya sugan dan cenah yang sekarang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan menganggap Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan, kemudian harus diperingati turunnya Al-Quran. Itu nggak ada dalilnya. Dan bahkan akan jadi dosa kalau kita menganggap memperingati turunnya Al-Quran sebagai ibadah. Karena sesuatu dianggap ibadah dan tidak diperintahkan Nabi, itulah yang disebut bid'ah, ya. Jadi kalau rutin memperingati 17 Ramadan malam turunnya Al-Quran dan merasa dengan itu dia dapat pahala, itu malah bid'ah. Sebab ada dua aspek. Aspek yang pertama, jelas Rasul tidak memerintahkan dan tidak melakukannya. Yang kedua, tanggalnya aja salah. Tanggal turunnya Al-Quran 17 Ramadan gitu. Kata Al-Quran sendiri, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal sabaraha? Tanggal 21, 22, 23 sampai 30, bukan tanggal 17. Betul tidak? Ini kan namanya itikaf, malam-malam terakhir, disitulah Lailatul Qadar gitu. Sedangkan Al-Quran turun di Lailatul Qadar. Kenapa diperingatinya tanggal 17? Lagian tidak dibenarkan juga memperingati turunnya Al-Quran karena tidak ada perintahnya, begitu. Yang betul adalah menjadikan Al-Quran sebagai peringatan bagi kita seumur hidup. Bukan hanya waktu itu saja, seumur hidup Al-Quran jadi peringatan buat kita. Ingat Al-Quran mah kudu terus-terusan gitu. Ya, begitu ya. Oleh karena itu kita luruskan dua hal. Yang pertama ikhlas, yaitu tauhid. Yang kedua yaitu mutaba'ah, mengamalkan perintah. Jangan sibuk dengan yang tidak ada perintahnya, ya. Nah, mengimani kitab-kitab yang telah Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quranul Karim itu hukumnya wajib. Maksudnya wajib mengakui bahwa sebelum Al-Quran Allah sudah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Kesemuanya adalah kitab Allah. Di dalamnya terdapat cahaya dan petunjuk yang Dia turunkan kepada para rasul yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran menerima kitab-kitab tersebut. Kesemuanya menyeru sebagaimana yang diserukan Al-Quranul Karim, yaitu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di mana usul atau inti ajaran semua kitab tersebut sama,
Meskipun syariat-syariatnya ada yang berbeda, yaitu cara beribadah kepada Allahnya ada yang berbeda. Tetapi ada dua ibadah yang ditetapkan semua nabi dan rasul itu boleh dikata melakukannya, yaitu ibadah sholat dan ibadah siam, ya. Jadi kalau ibadah sholat itu disebutkan dalam Al-Quran, para nabi dahulu juga disuruh sholat, ya. Kalau ibadah siam jelas dalam ayat tentang saum, ya. Kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi ibadah sholat dan siam ini ditetapkan juga kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi tidak benar juga kalau ada orang mengatakan bahwa umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat setelah Isra dan Mi'raj. Itu tidak benar. Itu perintah sholat wajib 5 waktu. Itu baru setelah Isra dan Mi'raj. Tapi sebelumnya Rasul melakukan sholat, melakukan, ya. Melakukan 2 rakaat dan belum ditetapkan waktunya, begitu, ya. Jadi tidak benar kalau sebelum Isra dan Mi'raj tidak ada sholat, ya. Hanya tidak fardu, tidak wajib, ya. Setelah Isra dan Mi'raj barulah ditetapkan setiap orang yang mengaku Islam harus sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Inna sholata kanat alal mu'minin kitabam mauquta. Karena sungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman merupakan kewajiban yang sudah tetap waktunya, rutin waktunya, ya, yang disebut sholat 5 waktu, ya. Nah, ini ajaran Nabi dan Rasul adalah tauhid. Syariatnya berbeda-beda, tapi intinya adalah syariat itu cara mentauhidkan Allah dengan benar, cara beribadah kepada Allah dengan mendapat keridhoannya. Itulah yang disebut syariat. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Silakan dibaca terjemahnya. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut itu. Ya, jadi ini pelengkap dari ayat yang tadi juga sudah saya sampaikan, surat 21 ayat 25. Bahwa tidaklah kami utus setiap Rasul kecuali diwahyukan kepadanya, ya, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali aku, kecuali Allah, maka sembahlah aku saja, begitu, ya. Kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa para Rasul alaihimussalatu wassalam menyeru kaum mereka pada ajaran itu, ya. Allah mengisahkan dakwah mereka kepada kita. Kalau di sini saya bacakan saja terjemahnya, yaitu ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah saja, karena sekali-kali tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang sebenarnya bagimu selain darinya. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 65, 73, 85, ya, di mana disebutkan oleh nabi-nabi yang berbeda, ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa para nabi itu saudara, ya. Walaupun ibu-ibu mereka berbeda, bapak mereka satu, yaitu Adam, ya. Adam itu adalah nabi, ya. Dan din atau agama mereka juga satu, ya. Jadi kalau sekedar ada darah nabi di tubuh kita, itu kita semua keturunan nabi, yaitu Nabi Adam, ya. Tetapi kalau yang disebut keturunan dalam silsilah Arab itu adalah dari laki-laki ke laki-laki ke laki-laki, itulah yang disebut keturunan, ya. Sehingga kalau sekarang ada orang-orang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, itu keliru. Tapi kalau mereka dikatakan sebagai ahlul bait masih boleh. Ahlul bait itu maksudnya ada kekeluargaan dengan beliau. Tapi kalau keturunan itu keliru. Kenapa? Karena Nabi tidak mempunyai anak laki-laki yang sampai dewasa. Makanya disebut dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki pun dari seorang kamu. Jadi tidak boleh ada yang mengaku-ngaku, ya, sebagai nasab keturunan yang sah, dalam arti kalau dalam dalam silsilah Arab itu harus bapak. Nah, itu baru keturunan, gitu. Makanya kalau orang-orang Arab yang laki-laki menikah dengan orang Indonesia di sini, anaknya tetap keturunan Arab,
Tapi kalau yang perempuan nanti bersuamikan laki-laki Indonesia, nah anaknya itu sebenarnya sudah keturunan Indonesia ya. Jadi tidak bisa lagi bernasab Arab sebenarnya ya, begitu ya. Ini dari sisi jangan sampai kita berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Karena kalau sekedar ada darah Nabi, mereka memang ada darah Rasulullah SAW misalnya dari keturunan dari putrinya. Tapi kalau kita sendiri juga ada darah Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam tadi. Kita juga ada, kalau darah Nabi semua manusia ada, begitu ya. Nah seperti itu. Ini dari sisi bahwa semua nabi bapaknya satu, begitu maksudnya. Semua nabi bapaknya satu, yaitu Nabi Adam ya. Tapi ibu mereka berbeda-beda ya. Namun din mereka, agama mereka satu. Agama seluruh nabi dan rasul itu adalah agama Islam. Agama apa? Agama Islam. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Isa agamanya Islam. Jadi kalau pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa sekarang tidak mau beragama Islam, sebenarnya mereka sudah menentang nabinya sendiri gitu. Makanya mereka disebut kafir. Bukan hanya kafir kepada Nabi Muhammad, bukan hanya kafir terhadap Al-Quran, mereka sendiri sudah kafir terhadap Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka sendiri sudah kafir terhadap Taurat dan Injil, begitu ya. Ini penting kita fahami supaya kita jangan tertipu oleh pelintiran mereka ya. Kan kalian harus beriman kepada seluruh kitab-kitab, kan kalian harus beriman kepada seluruh rasul-rasul gitu kan. Baca dong kitab kami, ya nggak bisa, ada bukan itu yang dimaksud Injil dalam Al-Quran ya. Begitu ya. Kita lanjutkan. Makna hadis ini adalah bahwa inti ajaran agama mereka satu, yaitu tauhid. Meskipun cabang-cabang syariat mereka berbeda-beda, wallahu a'lam. Jadi kalaupun ada orang yang keberatan semua nabi dan rasul agamanya Islam, boleh saja disebut agama mereka adalah agama tauhid. Ya sudah, apa bedanya ya gitu. Ya, kalau keberatan misalnya. Tapi yang betul ya agama tauhid adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama tauhid. Jadi satu-satunya ketuhanan yang Maha Esa menurut kita itu hanyalah agama Islam. Jadi itu yang harus kita yakini ya. Kenapa? Karena kita sebagai orang Islam ya. Kita sebagai orang yang meyakini kebenaran Islam secara hakiki. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam ya. Jadi keliru kalau ada orang Islam mengatakan kita berdoa bersama agama lain biar lebih diijabah ku Allah. Keliru, itu bodoh. Yang diterima Allah hanyalah Islam. Lalu dicampur dengan agama lain yang ditolak, ya jadi terjadi atau diterima nage doana. Ya kan? Agama lain itu menurut Al-Quran ditolak oleh Allah. Lalu kita dengan sok pintar mengatakan kalau kita doa bareng-bareng dengan agama lain itu lebih diijabah. Kamu merusak agama Allah, bagaimana bisa lebih diijabah? Ini penting nih masalah akidah ya. Surat ke-3 surat Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi ayatnya sudah begitu jelas, lalu kemudian kita diracuni dengan tadi doa bersama agama lain. Kemudian sebelumnya diracuni dengan salam semua agama. Sama, itu juga merusak Islam. Orang yang mengucapkan salam agama Islam kemudian dicampur dengan salam agama lain. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, terus segala macam disebut begitu ya. Itu merusak Islam orang yang ngomong begitu ya. Kenapa? Yang sudah pasti Rasul tidak mungkin melakukan seperti itu, betul?
Kita kan umat Nabi Muhammad, sudah pasti Rasul tidak mungkin melakukan assalamualaikum lalu ditambah salam semua agama. Itu yang sudah pasti. Belum lagi dengan cara seperti itu mengingkari ayat Al-Quran, ya, mengingkari ayat Al-Quran bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Jadi kalau sudah mengucapkan salam Islam itu sudah cukup, tidak usah ditambah dengan salam-salam yang lain. Cukup assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Itu jadi pahala. Ketika kemudian merasa kurang dan ditambah-tambah itu malah jadi palu, bukan pahala ya. Jadi dosa ya. Karena dia telah nyanyahwanan, telah mendahului Allah dan Rasulnya. Itu surat ke-49 ayat ke-1 ya. Surat Al-Hujurat ayat ke-1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian misalnya kalau agama-agama yang bukan ahli kitab, ya seperti Hindu, Buddha itu jelas ya. Lalu ada orang, ya sudah saya tidak ikut Om Swastiastu ya. Saya hanya memakai salam sejahtera, bagaimana? Salam sejahtera itu sudah cukup dalam assalamualaikum. Walaupun itu merupakan terjemahan, tapi sekarang digunakan khusus oleh agama lain. Jadi tidak perlu juga assalamualaikum lalu diikuti salam sejahtera. Kenapa? Itu sudah jadi ciri khas agama lain mengucapkan agama itu, mengucapkan salam seperti itu. Jangan dipakai juga gitu. Ya. Ini supaya tegas ya. Cukupkan dengan assalamualaikum wahai para pejabat. Kan ada yang jadi pejabat RT atau RW aja sudah sok intelek ya. Salamnya dicampur semua agama. Malah kamu rugi jadi pejabat itu kalau ikut-ikutan kepada orang seperti itu ya. Jadi tidak usah dicampur-campur salam semua agama, apalagi berdoa bareng-bareng ya. Saya peringatkan dahulu, saya ngisi di Darut Tauhid ada program PPA ya, yaitu Pemuda Pelopor Aceh. Kemudian saya jelaskan tentang tauhid, saya jelaskan tentang khusyuk dalam ibadah, saya jelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan dan lain sebagainya. Lalu sebagian pemuda dan pemudi juga dialog dengan saya, Ustadz, memang kami disebut Serambi Mekah katanya. Tapi di sana praktek-praktek yang Ustadz sebutkan itu banyak juga, ya. Masih kemusyrikan di pantai itu masih banyak katanya gitu. Terus terjadinya tsunami itu katanya. Ketika tanggal 25 Desember, orang-orang tokoh-tokoh Aceh yang notabene Muslim ikut berdiri di panggung, berdoa bersama orang-orang yang merayakan Natal. Lalu setelah itu di sebelah saya ada seorang sesepuh Aceh menggeleng-geleng kepala sambil menangis begitu. Kalau sudah begini tinggal tunggu azab Allah. Ngomong begitu. Kalau sudah begini orang-orang Aceh berdoa bersama orang kafir, tinggal tunggu azab Allah. Lalu besoknya terjadi tsunami tanggal 26 Desember. Ya. Jadi sekarang nih kalau orang pejabat yang mengatakan berdoa bersama lebih diijabah, tinggal tunggu azab Allah gitu. Kalau kita nggak mengingatkan. Makanya walaupun jauh nih mudah-mudahan sampai ke mereka gitu ya. Begitu. Ya. Apa untungnya sih berdoa bareng-bareng kayak gitu, malah merusak akidah Islam kan begitu ya. Yang terjadi itu salah satunya ya, di Aceh itu terjadi tsunami karena sebelumnya ketika peringatan Natalan, karena ada sebagian orang Aceh juga yang ternyata akhirnya masuk kafir lah gitu ya. Kalau dulu kan Aceh itu semua Islam, Sunda itu semua Islam kalau dulu ya. Kalau sekarang sudah banyak yang terpengaruh, lalu mereka yang kafir-kafir itu, yang murtad-murtad itu lalu ngajak-ngajak untuk tadi ikut berdoa bersama ya dan lain sebagainya ya. Ini satu peringatan ya. Jadi jangan sampai sudah mah kita sedang pandemi lalu kita melakukan ibadah yang dimurkai Allah, bukan ibadah lagi kan gitu. Karena mencampur adukan Islam dengan agama lain ya. Nah, oleh karena itu di sini dijelaskan bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang ada pada ahli kitab.
Sesungguhnya kitab Taurat dan Injil yang ada di tangan para ahli kitab hari ini tidak dibenarkan, dinisbatkan atau disandarkan kepada para nabi Allah. Jadi tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa kitab Taurat yang ada hari ini adalah Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Bahwa kitab Injil yang ada hari ini juga bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu yang harus kita yakini, ya. Jadi saya pernah menyampaikan kajian ini di salah satu masjid dan salah satu jamaahnya itu mu'alaf, ya. Mu'alaf sebenarnya salah juga istilah mu'alaf, ya. Jadi dia Islamnya bukan sejak kecil, ya. Sebenarnya dia Muslim. Jadi sekarang ini banyak salah kaprah lah kayak gitu. Orang sudah masuk Islam kok disebut mu'alaf, ya. Mu'alaf itu orang yang belum masuk Islam, hampir masuk Islam gitu, itu mu'alaf disebutnya, ya. Ya, sekarang jadi wahai para mu'alaf juga jangan terus-terusan ngaku mu'alaf. Udah saya Muslim aja, saya Muslimah, itu lebih baik daripada mu'alaf. Nanti kalau Anda mu'alaf berarti belum masuk Islamnya gitu. Baru dilunakkan hatinya untuk masuk Islam, itu mu'alafati qulubuhum, ya. Ya, dalam surat At-Taubah tentang zakat, ya. Ya. Jadi orang itu karena dia awalnya beragama Nasrani, ya. Ketika ada ibu-ibu mengatakan, Ustadz, Injil yang sekarang ada di mereka itu kan tidak benar, Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan isinya pun banyak penyimpangan. Saya jawab iya. Terus orang itu marahnya tapi bukan ke saya, ke ibu tadi. Anda mengatakan Injil yang sekarang salah, udah baca gitu Injilnya, apa harus dibaca oleh kita untuk mengatakan itu salah? Saya katakan dalam kajian berikutnya, cukup Syekh Shaleh Fauzan mengatakan begini, kita percaya gitu. Profesor Dr. Syekh Shaleh Fauzan, seorang ahli akidah, mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka bukanlah kitab Taurat dan Injil yang disebutkan dalam Al-Quran. Sudah cukup, nggak usah ikut baca segala. Sampai kita yang harus menilai itu salah atau tidak gitu. Jadi ada satu kaidah. Kaidah ini penting. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah yang sudah jelas pengertiannya, itu semua yang bertentangan dengan itu pasti salah. Jadi nggak usah kita istilahnya membantahnya segala, pokoknya kamu mengatakan begitu itu tidak sesuai dengan ayat ini, tidak sesuai dengan hadis ini. Ini kaidah penting karena kadang-kadang orang-orang yang melemparkan syubhat itu menantang. Kalau kami salah, coba salah apanya? Kalau kita harus mempelajari pikiran mereka untuk mengatakan salah, kita capek sendiri. Kita bisa terjebak, ya, untuk ikut membenarkan. Tapi kalau kita mengatakan terserah kamu mengatakan apa, tapi kitab kami mengatakan begini, berarti kamu salah menurut kitab kami, kan gitu, ya. Menurut Al-Quran kamu salah, ayatnya begini, ya. Jadi itu kaidah itu diambil dari ayat Al-Haqqu mirabbika, bahwa kebenaran itu hanya dari Allah, begitu, ya. Jadi setiap yang bertentangan dengan dalil yang sudah jelas pengertiannya, maka semua yang bertentangan dengan itu pasti salah, karena kebenaran itu dari Allah, begitu. Itu kaidah penting dalam ilmu akidah, ya, supaya kita tidak bingung untuk membantah setiap syubhat dengan cara berpikir mereka, ya. Tidak usah, cukup ini menurut ayat kamu salah, selesai gitu kan, ya. Nah, oleh karena itu kata Syekh Shaleh Fauzan bahwa kitab Taurat dan Injil ini tidak dibenarkan dinisbatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam jika itu Taurat dan Injil yang sekarang disebut oleh mereka, ya. Kita tidak diperintahkan untuk mengimani keduanya secara rinci, ya. Tidak dibenarkan mempercayai satu pun isinya sebagai kalam Allah kecuali yang memang disebutkan dalam Al-Quran dan dihubungkan pada keduanya. Kitab Taurat dan Injil itulah yang sudah terhapus, ya, dan dihapuskan oleh Al-Quranul Karim, ya. Di banyak ayat dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa penyelewengan yang terjadi pada keduanya, ya. Di antara penyelewengan dalam kitab Taurat dan Injil yaitu tentang mereka mengubah ayat-ayat Allah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 75, ya, dibaca saja terjemahnya, Kang Tis. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.
Nah, perilaku ini terjadi pada ahli kitab. Mereka sudah tahu kebenaran dari Nabi Muhammad SAW, kebenaran bahwa akan ada Nabi akhir zaman, tapi mereka mengubah-ubah isi kitabnya untuk menolak Rasulullah SAW. Nah, sekarang pun terjadi pada sebagian orang-orang yang ditokohkan, lalu mereka menyebarkan bid'ah yang tidak diajarkan Nabi dengan cara memutar balik ayat atau hadis, ya. Memutar balik maksudnya bukan begitu, lalu mereka mencari-cari dalih agar bid'ahnya dibenarkan. Dan ini banyak terjadi, apalagi dengan adanya YouTube sekarang kita bisa saksikan, ya. Yang jelas-jelas salah pun malah kemudian didalili, ya. Didalili ini kan baik, ini kan bagus, isinya kan begini-begini. Ya kalau itu tidak diperintahkan Nabi, ngapain kita pusing-pusing, ya. Yang tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan Nabi pasti tidak berdosa, ya. Misalnya kita tidak ikut memperingati nuzulul Quran, dosa mual dan Nabi tidak memerintahkan, kan gitu. Kenapa sibuk gitu kan? Ya tapi kamu tidak cinta pada Al-Quran. Bukan begitu cinta Al-Quran itu. Amalkan isinya. Baca, pelajari, bukan dengan memperingati. Mana dalilnya cinta Al-Quran itu dengan memperingati, kan gitu. Jadi dibalik-balikan, anu benar jadi salah, kan gitu. Ya kan? Sudah pasti yang tidak melakukan apa yang Rasul tidak perintahkan itu tidak berdosa. Rasul tidak memerintahkan, kita tidak melakukannya, tidak berdosa. Dosa apanya? Orang yang berdosa adalah yang tidak taat kepada Rasul, ya, menolak apa yang diperintahkannya. Itu baru berdosa, begitu, ya. Nah ini kadang-kadang hal sederhana tapi dibikin pusing oleh kita sendiri, ya. Yang sunnah saja masih banyak belum kita amalkan, kok sibuk dengan bid'ah. Yang sunnah sholat tahajud, saum Senin Kemis, itu kan banyak, ya. Ya, baca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, banyak yang belum kita lakukan. Yang sunnah saja, ya. Kenapa kita sibuk dengan yang bid'ah, yang tidak ada perintahnya dari Nabi? Ya. Nah kita lanjutkan lagi penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah yang akhirnya sekarang oleh mereka diganti isinya, ada dalam surat Al-Maidah ayat 13 dan 15 sampai 15. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah berikan peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Hei ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami yang menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Ya, jadi di sini Al-Quran telah mengatakan bahwa karena mereka menyimpang dari kitabnya, maka telah ditetapkan bahwa kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Jadi ahli kitab misalnya Nasrani, ya. Karena ahli kitab itu sekarang hanya dua, Yahudi dan Nasrani, itu ahli kitab, ya. Nasrani itu berpecahnya sampai bermusuhan satu sama lain, ya. Jangan samakan misalnya adanya Protestan, Advent, Katolik itu seperti adanya Muhammadiyah, Persis, NU, tidak sama. Ya, kalau Muhammadiyah, Persis, NU itu mah apa organisasi saja. Orang Muhammadiyah masuk ke masjid, orang NU ya tetap aja sholat di situ. Orang NU masuk ke masjid Muhammadiyah tetap aja sholat di situ. Kenapa? Karena kan itu hanya beda organisasi, tapi tidak mungkin orang Protestan masuk ke gerejanya Katolik beribadah di sana. Ya, tidak mungkin orang Katolik masuk ke gereja Advent beribadah di sana, itu tidak mungkin, karena itu Allah telah menetapkan bagi orang Nasrani mah di antara mereka sendiri
permusuhan dan kebencian selamanya. Tapi kita sering buta menganggap mereka itu satu ya. Mereka itu sama ya. Karena apa ya? Karena kita istilahnya ya tertipu ya. Bahkan orang Syiah saja di Indonesia itu sebenarnya sudah terpecah itu. Cuma ketika memusuhi Ahlus Sunnah ya mereka bersatu. Tapi sebenarnya terpecah itu Syiah itu ya. Ada beberapa yayasan, ada beberapa organisasi mereka itu sebenarnya mereka juga saling bertentangan ya. Cuma kita nggak tahu gitu ya. Nah itu ya. Makanya jangan takut juga ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir itu kamu sangka mereka bersatu padahal hati mereka bercerai-berai ya. Hati mereka bertentangan. Nah, selanjutnya penyimpangan dari kitab-kitab adalah menganggap Allah punya anak. Orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Orang Nasrani menganggap Isa anak Allah ya. Silakan dibaca ayat-ayatnya, surat At-Taubah ayat 30, surat Al-Maidah ayat 72 dan 73 ya. Silakan dibaca terjemahnya. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka sebagaimana mereka sampai berpaling. Ya, itulah jelas kalau Taurat dan Injil mereka mengatakan perkataan seperti itu pasti bukan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ya. Selanjutnya Al-Maidah ayat 72 dan 73. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada ilah selain dari ilah yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ya, jadi Allah memberitahu kita bahwa ahli kitab itu telah menyelewengkan kitabnya, kitab Allah ya, sengaja melupakan sebagian peringatan untuk mereka, kemudian menisbatkan kecintaan yang Allah sendiri berlepas darinya, menuhankan Tuhan lain bersama Allah, dan hal lain yang mereka masukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu tidak benar bila kitab-kitab yang sekarang disebut Injil atau Taurat dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Ada banyak bukti lain yang menguatkan tidak dibenarkannya kitab-kitab tersebut disandarkan kepada Allah. Ditegaskan dalam Al-Quran, di antaranya A. Kitab-kitab yang diklaim suci yang ada di tangan para ahli kitab bukanlah teks asli, tapi hanya terjemahannya. Itu jelas bukti. Kalau Al-Quran, dimanapun dicetaknya, masih dalam bahasa Arab, semuanya sama ya. Teks aslinya seperti itu. Yang kedua, B. Kalam Allah dalam kitab-kitab tersebut telah tercampur dengan perkataan ahli tafsir atau ahli sejarah yang menambah-nambahi kitab tersebut dan pengambil kesimpulan hukum dan lainnya ya. Jadi sudah dicampur antara yang betul dengan penjelasan yang bisa saja salah begitu. C. Tidak disandarkan dengan benar kepada Rasul yang membawanya karena tidak memiliki sanad atau sandaran yang dapat dipercaya. Taurat ditulis beberapa abad setelah Nabi Musa wafat. Sementara Injil disandarkan kepada para penulisnya dan isinya merupakan pilihan dari Injil-Injil yang bermacam-macam. Jadi semacam hadis malahan ya, Injil-Injil yang disebut bermacam-macam, ada versi Lukas, ada versi Matius, ada versi Yohanes, ada versi Markus ya. Walaupun ada Injil yang dianggap masih mengandung sebagian besar ajaran tauhid yang disebut Injil versi Barnabas ya. Itu diterjemahkan oleh Haji Mahbub Junaidi ya. Terjemah Injil Barnabas ya, biar kalaupun kita misalnya ingin belajar Kristologi ya, sebenarnya agama yang dibawa Nabi Isa itu aslinya seperti apa, itu yang paling dekat yaitu yang ditulis dalam Injil Barnabas. Walaupun itu juga masih banyak hal-hal lain yang dipertanyakan kalau didasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ala kulli hal bagaimanapun, iman kepada kitab-kitab tidak mengharuskan kita sekarang sibuk membaca Injil. Kenapa?
Kita baca Quran aja, kadang-kadang baca teksnya aja nggak selesai 1 bulan. Sekarang Ramadan tanggal 20. Sudah pada 20 juz belum bacanya? Belum tentu ya gitu. Baca Quran saja kita belum sungguh-sungguh, mau baca kitab agama lain yang sudah jelas-jelas menyimpang ya begitu ya. Gitu ya, harus malu kita kalau dikatakan kita harus belajar juga kitab agama lain. Nah, kitab Al-Quran sudah kamu pelajari belum gitu. Yang keempat, teksnya memiliki banyak versi dan saling kontradiksi. Ya, ini menjadi bukti yang jelas telah terjadi perubahan dan penyelewengan sebab Al-Quran mah tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya. Kemudian yang kelima, berisi beberapa akidah sesat yang menggambarkan fisik Allah, memberikan sifat yang tidak sempurna bagi Allah, juga menyifati para rasul dengan ciri-ciri yang mereka sendiri berlepas diri darinya. Jadi ada beberapa cerita nabi-nabi yang nabi itu melakukan perbuatan yang ya manusia biasa saja nggak mau seperti itu gitu, apalagi itu disandarkan kepada nabi ya. Jadi kalau dalam Al-Quran yang disebut para nabi dan rasul ya, itu semua disucikan oleh Allah, dimaksum ya, dijaga dari kesalahan, atau kalaupun kesalahan itu sifatnya adalah kekeliruan, bukan dosa, khotok ya, sebagai manusia. Tapi kemudian Allah pun mengingatkan dan mengampuni mereka. Itulah yang dimaksud maksum, dijaga. Karena itu seorang muslim wajib meyakini bahwa kitab-kitab yang sekarang disandarkan kepada Injil atau Taurat itu hanyalah kitab perjanjian yang disebut oleh mereka perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak semua yang ada di dalamnya merupakan yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Sebaliknya bahwa itu semua hasil tulisan mereka saja. Kita benarkan apa yang dibenarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa yang diingkari oleh Al-Quran dan As-Sunnah jelas kita tolak ya. Namun apa yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah masih mengandung kemungkinan benar maupun salah, kita biarkan. Makanya Rasulullah SAW menyatakan haditsu an Bani Israel wala haraj. Kalau kamu ceritakan dari Bani Israel silahkan ceritakan, tidak usah keberatan. Tapi apa yang benar hanya yang dibenarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang kata Al-Quran dan As-Sunnah tidak begitu, ya kita tolak. Apa yang bisa benar bisa salah, ya kita diamkan ya. Contoh misalnya Al-Quran dan As-Sunnah tidak, kemarin sudah kita bahas ya, tidak menyebut malaikat penyabut nyawa itu dengan nama tertentu. Tapi cerita Bani Israel, malaikat penyabut nyawa itu adalah malaikat Israel ya gitu kan. Israel itu tidak ada dalam Quran maupun Sunnah. Maka itu termasuk sesuatu yang kita biarkan atau tidak kita benarkan ya. Jadi artinya kalau sudah ada dalam Al-Quran malakul maut, ya sudah malakul maut saja, nggak usah kita ambil dari mereka ya. Jadi Israel adalah nama Israiliyat, bukan betul-betul nama malaikat pencabut nyawa. Cuma ini udah terkenal Ustadz, apalagi udah jadi lagu ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Jadi ya tetap saja yang lebih tepat adalah kembalikan kepada istilah Al-Quran, namanya malakul maut ya, malaikat maut. Contoh lain, kisah tentang sapi betina ya. Sapi betina itu diperintahkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel untuk dicari ketika terjadi pembunuhan. Padahal sebenarnya sembarang sapi saja beres kan gitu ya. Sembarang sapi saja beres, lalu mereka mempersulit diri dengan bertanya sapi apa, sapi apa. Nah, ada kisah Israiliyat bahwa ada seorang bapak meninggal dan meninggalkan 2 anak yatim. Bapak itu tidak meninggalkan warisan apa-apa, tapi dia berpesan kepada 2 anak yatimnya, "Wahai anakku, Bapak hanya meninggalkan seekor sapi betina, kamu urus baik-baik, Bapak tidak punya harta apapun, jangan dipakai membajak sawah, kamu bersihin tiap hari, kamu kasih makan, ya ngarit lah gitu ya, tidak usah pakai modal, tidak usah beli, kamu besarkan, nanti kalau ada yang mau beli sapi ini jangan dikasih, kecuali kalau dibeli dengan harga sepenuh kulitnya." Jadi hanya boleh diberikan jika ada emas sepenuh kulitnya, diberikan baru dikasihkan sapi itu
Nah itulah yang membuat Bani Israel kesulitan ketika menyembelih sapi betina yang mereka tanyakan kepada Nabi Musa. Sapi yang kuningnya mulus, tidak ada campuran warna lain. Sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Sapi yang belum pernah dipakai kerja keras, membajak sawah dan sebagainya. Ternyata hanya itu satu-satunya. Ya, walaupun dalam kisah itu ada hikmah. Anak yang taat kepada bapaknya. Terus apakah si bapak itu memang diberitahu oleh Allah nanti sapinya bakal ada yang membeli? Ya enggak juga. Bapak yang menghibur anaknya supaya berbesar hati walaupun bapak tidak punya apa-apa, asal kamu nurut, kamu nanti punya harapan. Jadi hanya memberi harapan sebenarnya asalnya bapaknya. Tapi karena niatnya baik dan anaknya juga soleh, akhirnya Allah mengabulkan harapannya. Yaitu sapinya tetap dibeli sebab butuh kan gitu ya. Tapi itu kisahnya Israiliyat ya. Kembali ya. Jadi kisah Israiliyat itu selaras dengan Al-Quran. Ya masih masuk akal lah, bisa jadi. Tapi kita katakan ini kisahnya Israiliyat ya, dari Bani Israel. Memang ada gitu kan. Kisah penyembelihan sapi betina itu bukan hanya di surat Al-Baqarah, tapi orang Yahudi sendiri pernah tahu dulu ada kisah seperti itu. Begitu maksudnya. Jadi dengan begitu mereka sebenarnya harusnya membenarkan Al-Quran kan. Ya. Harusnya begitu kan. Ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita sempat membahas bab berikutnya, yaitu mengenai Al-Quranul Karim ya. Namun karena keterbatasan waktu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mulai membahasnya nanti setelah Ramadan ya, di bulan Syawal ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Itu saja untuk pagi ini. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.